damai di hati, terpuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Pertama-tama kita patut menaikkan pujian, sembah, syukur hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa sudah menyertai, memberkati kita semua, sehingga kita boleh berada di hari Tuhan, di hari Minggu yang ketiga di bulan Juli tahun 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, dan ibadah di hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 ibadah kita akan dipimpin dari gedung gereja dan jemaat beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Sebagai informasi bahwa ibadah kita di hari Minggu ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dori Lantang Luntungan, Master Teologi, Ketua Jemaat Gemim Moria. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah, baik yang berada di gedung gereja, bahkan jemaat Gemim Moria dari kolom 1 sampai kolom 12 yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam menjemput kadim, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian NNBT nomor 1, pujilah dia, dan apa yang seterusnya. Pujilah dia, pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Shalom. Damai di hati. Mari kita tabiskan ibadat di hari Minggu ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Terimalah ayat pembimbing ibadat ini. Firman Tuhan berkata lewat kitab 1 Raja-Raja 2 demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa
supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat duduk. Saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya hidup yang kami jalani adalah pemberian Tuhan. Dengan segala kelengkapan yang baik yang boleh Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Namun sesungguhnya kami menyadari sebagai umat kepunyaan-Mu, kami seringkali hidup tidak melakukan kuasa, kasih dan kehendak-Mu. Oleh karena kami masih saja hidup dalam berbagai godaan dunia ini. Kami masih saja hidup dalam berbagai perbuatan dosa yang kurang menjadi berkat bagi sesama, bahkan kurang memuliakan nama Tuhan. Sehingga tidak heran kami masih saja hidup dalam berbagai kepahitan dan penderitaan. Namun kasih Tuhan dan kuasa-Mu besar, sehingga Tuhan tidak menghukum kami bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh hidup diubahkan, untuk boleh hidup kembali
dalam kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan akan mengampuni kami ketika Tuhan mendapati kami masih melakukan perbuatan jahat. Namun kami juga bermohon Tuhan sayangi dan berkati kami ketika Tuhan masih menjumpai kami melakukan perbuatan baik. Ini kehidupan kami Bapa. Biarlah kami mampu untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan yang berpikir positif, yang berucap santun, bahkan yang bertindak baik dan benar. Ini pengakuan dan tekad hidup baru kami Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita akan berdoa, memohon hikmat dan penerangan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Mari berdoa. Dunia semakin berkabut dengan berbagai kehidupan yang semakin tidak menentu dan semakin berubah-ubah
dari waktu ke waktu. Namun kami meyakini dengan iman, firman Tuhan abadi. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan kekal. Saat ini Bapa, kami butuh sentuhan firman-Mu yang akan memberikan kami berkat, pertolongan, kuasa, dan pemulihan. Karena itu Roh Kudus Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami semua, baik yang beribadah di rumah gereja, badan pekerja, majelis jemaat, para petugas, maupun yang beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau kuasai kami dengan hikmat dan Roh Kudus Tuhan, maka firman Tuhan diberitakan dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman berkumandang. Amin. Jemaat yang tekun belajar firman Tuhan, kita membaca dalam kitab Amsal pasal 4. Kitab Amsal pasal 4. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Seluruh warga Gemim, termasuk kita yang ada di Gemim Moria, mari kita membaca dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun kita yang bertugas di rumah gereja. Mari kita membaca bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan,
langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka akan makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom. Di awal khotbah ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk tetap bersyukur dalam segala sikon yang kita terima. Sebab kita percaya bagi Tuhan yang kita imani, tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga ketika kita ada dalam ucapan syukur kepada Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, bersyukur semua kita saat masih diberi kesempatan menikmati proses hidup. Yang pasti, hidup yang sementara dijalani ini harus punya makna atau punya arti. Karena dari itu, hidup tanpa arti pasti sia-sia adanya. Toh pada akhirnya kita hanya terjebak pada pemuasan, keinginan, hasrat, nafsu, kedagingan kita. Sebab itu kita sendiri tidak tahu arti hidup kita. Ada seseorang yang memaknai hidupnya sejajar dengan hikmat dari Allah. Karena itu takkan ia menyia-nyiakan hidupnya. Ia akan terus berjuang sedetik pun dalam hidupnya. Karena betapa berharganya hidup yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kitab Amsal hari ini memberi arti dalam berbagai nasihat. Dan kita tahu namanya nasihat pasti akan memiliki hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, sebagaimana hikmat kebijaksanaan yang disampaikan melalui wejangan Raja Salomo dalam tulisan kitab Amsal 4 saat ini. Saudaraku, tahukah kita
betapa kehidupan kita ini berharga, baik di mata manusia, terutama di mata Tuhan. Hubungan seperti ayah dan anak, seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab pasti menginginkan agar anaknya terus hidup aman, bahagia, baik, bahkan damai sejahtera. Perkataan dari seorang ayah mengangkat kisah tentang orang fasik yang hidupnya dengan berbagai kelaliman. Sehingga firman mengingatkan agar itu janganlah kita ikuti, apalagi janganlah kita teladani. Sebaliknya saudara, perbandingannya orang benar di hadapan Tuhan, kehidupannya selalu diberkati, sehingga semua hal benar itu selalu dapat dilakukan dan dapat diperjuangkan, dan terutama dengan meminta hikmat Allah yang kudus. Sebab manusia pun punya hikmat yang Tuhan anugerahkan, namun tidak cukup kalau hanya memiliki hikmat manusia. Sehingga kita berupaya untuk meminta hikmat Allah yang sama sekali sangat berharga dalam kehidupan kita. Saudara, hikmat Allah itu akan didapati ketika seorang manusia terbuka hati dan kehidupannya dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Sehingga ia akan mengerti hal-hal apa saja yang menunjang untuk memelihara hikmat Allah yang sama berharganya. Ia akan berupaya untuk menyatakan kebaikan-kebaikan dengan berbagai tujuan kehidupan. Sehingga seseorang dapat menikmati jalan hidup yang benar-benar lurus, tanpa ada hambatan, tanpa ada celah. Jikalau itu pun ada hambatan atau celah, dalam keyakinan iman, menurut hikmat, Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan untuk kembali di jalan yang lurus. Sehingga kalau kita sudah salah melangkah, kita sudah jauh melangkah, kita kembali akan diingatkan lewat hikmat Tuhan. Baik waktu kita hidup, bahkan pula ketika kesuksesan berlimpah dan kebahagiaan juga dinyatakan, kita diingatkan lewat firman Tuhan untuk tetap hidup stabil dalam iman, tetap memuliakan Tuhan, dan tidak mencintai perbuatan dosa. Saudara, hikmat Allah membuat kita dapat menghargai, mengasihi, dan menerima orang lain sebagai satu ciptaan Tuhan. Bahkan kita mampu menerapkan perintah Tuhan Yesus, bukan saling membenci,
apalagi bukan saling menjatuhkan ataupun saling membunuh. Sehingga hidup dalam keseimbangan akan kita laksanakan. Yang kuat mau membantu yang lemah, dan yang lemah mau merangkul yang kuat. Sehingga kita akan saling mendoakan, saling meringankan, bukan saling memberatkan, apalagi bukan saling mengutuk. Kita tidak akan berlaku sombong, kita tidak akan berlaku angkuh, tidak akan berlaku egois, tidak akan saling mencaci maki, tidak suka mencari kesalahan orang lain, tetapi kita akan menyatakan kehidupan yang memberi contoh teladan yang baik. Karena itu marilah saudara-saudara, di minggu yang ketiga ini, di tanggal 18 Juli ini, di tengah kita mengalami situasi kondisi yang menegangkan karena adanya berbagai pandemi yang semakin meningkat, kita diingatkan untuk mari kita tetap menghadirkan hikmat Allah, sehingga kita selalu bermohon pengasihan dari Tuhan. Dan karena itu kita meyakini pandemi yang sementara merajalela dunia ini, termasuk di dunia kita, itu akan segera berakhir. Sehingga dengan kita bermohon kepada Tuhan, yakinlah torang semua, torang pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga yang sakit akan Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka cita akan Tuhan hiburkan. Yang sehat akan terus Tuhan berkati. Dan yang berkekurangan akan Tuhan terus tolong. Serta yang berkelebihan akan terus diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Terpuji nama Tuhan, sumber hikmat kita semua. Amin. Marilah kita akan memberikan persembahan sebagai respons iman kita atas pelayanan firman Tuhan. Marilah kita memberi dengan sukacita dan dengan pengharapan, bukan dengan paksaan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita lakukan bersama, ku heran Allah mau memberi. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan membawa dalam doa saudara-saudara kita yang bersyukur
dalam menikmati umur panjang pribadi ataupun keluarga. Bahkan kita membawa dalam doa saudara-saudara kita yang sakit ataupun dalam pemulihan, ataupun saat ini sementara berada dalam isolasi mandiri di rumah masing-masing karena adanya pandemi corona saat ini. Kita bersyukur bersama saudara Brian Roindungan, usia 27 tahun. Bersyukur bersama Bapak Joli Tanauma SH, 43 tahun. Ibu Rebecca Sidangoli, 69 tahun. HUT pernikahan ke-24 keluarga Penatua Lumiu Markus. HUT Bapak Zazgar Osian, 68 tahun. HUT Bapak Michael Simpaen, 35 tahun. HUT Saudara Jovanka Ruindungan, 19 tahun. HUT Remaja Julio Tampil, 15 tahun. HUT Insinyur Ibu Lucia Mandolang, 52 tahun. HUT pernikahan kelima keluarga Wales Lasut. HUT pernikahan ke-27 keluarga Monare Lengkong. Kita akan menopang dalam doa saudara-saudara kita yang berduka cita dan sakit. Di antaranya duka cita keluarga besar Runtu Lensang yang ada di kolom 2, keluarga besar Mangengke Padoma yang ada di kolom 11, duka cita keluarga Kantohe Radang Siang yang ada di kolom 3. Dan kita akan menopang dalam doa saudara-saudara kita yang sakit, pemulihan bahkan masa isolasi mandiri. Di antaranya Bapak Edu Lugu, keluarga Pendeta Lugu Mulalinda. Adik Alvaro Mangala, Bapak Teni Wior, Ibu Febri Sanger Pantau, Syamas Dr. Randes Robi Oley, Bapak Sem Simpaen, Ibu Midu Nathanael, dan semua termasuk di dalamnya Bapak Yanmar Lolo, Syamas Ibu Selvi Ginogaha, Ibu Kandio Maramis, bahkan semua yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Kita akan berdoa dalam permohonan. Mari berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami memuliakan Tuhan. Di saat ini di hari Minggu 18 Juli 2021, kami Jemaat Gemi Moria Girian Indah, kami ada bersama dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang beribadat di rumah masing-masing
maupun kami yang beribadat di rumah gereja. Kami berada dalam situasi pandemi corona saat ini. Tuhan, kami meyakini dalam iman, mujizat Tuhan masih tetap ada. Sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga kami bermohon, Tuhan, kasihani kami semua. Jangan biarkan kami dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena berbagai petaka yang sementara diperlihatkan. Tuhan, kami ada dalam jaminan firman-Mu. Sehingga kami dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Ketika ada firman yang boleh kami terima di hari Minggu ini. Bapa, bermohonlah kami. Kiranya kami selalu meminta hikmat Tuhan Allah melengkapi dan menyempurnakan hikmat kami, sehingga kami akan berupaya melakukan yang baik menurut kehendak-Mu, dan kami berupaya menjauhkan hal yang tidak baik yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, ketika kami harus ada kembali dalam suasana seperti saat ini. Kami ada dalam situasi kondisi yang menegangkan. Karena adanya pandemi saat ini. Namun dalam iman kami meyakini ada kuasa Tuhan yang akan selalu menjaga dan membentengi kami. Sehingga kami selalu optimis. Kami selalu menyerah penuh kepada Tuhan. Dan kami berkeyakinan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan mujizat Tuhan akan terjadi di dunia yang syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kami meyakini dalam iman, Engkau Tuhan punya kuasa, baik di dunia maupun di sorga. Sehingga Tuhan sekiranya akan menghalaukan wabah ini dari tengah-tengah dunia, termasuk di tengah-tengah dunia tempat kami berjuang. Saat ini kami ada dalam situasi yang memprihatinkan. Oleh karena adanya ketambahan kasus corona yang semakin meningkat. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihani kami.
sehingga Engkau akan jamah semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit, termasuk yang terpapar karena pandemi corona ini. Sehingga mereka yang sakit akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka yang mengalami proses isolasi mandiri, Tuhan lindungi juga mereka. Beri semangat dan pengharapan sehingga mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami yakin mujizat Tuhan nyata sehingga pemulihan dunia, pemulihan bangsa Indonesia, pemulihan Provinsi Sulawesi Utara, pemulihan Kota Bitung tercinta, pemulihan Kelurahan Girian Indah terkasih, akan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami akan dimenangkan dari berbagai peperangan melawan kuasa pandemi ini. Terpuji nama Tuhan. Karena itu sadarkan kami Bapa, agar kami mau kembali kepada Tuhan dan mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan Yesus kiranya akan menghibur dan memberi pelangi kasih bagi keluarga Mangengke Padoma, bagi keluarga Kantohe Radang Siang, bagi keluarga Runtu Lensang, sehingga penghiburan yang sejati akan selalu mereka alami. Tuhan memberkati gereja dan umat Allah, termasuk di Gemim Moria Girian Indah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, seluruh jemaat kiranya ada dalam penjagaan tangan Tuhan. Kami yang bertugas di hari Minggu ini, Tuhan memberkati baik Badan Pekerja, prokantor, keyboardis, petugas multimedia, bahkan kostor pegawai dan hamba-Mu. Kiranya Tuhan balas berkat, menyertai pemberian diri kami yang sungguh untuk melayani Tuhan. Pelayan khusus yang juga akan melayani di kolom masing-masing, kiranya juga Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena berbagai berkat Tuhan. Tuhan kiranya menguduskan sukacita umur panjang pribadi dan rumah tangga. Pergumulan lainnya dari jemaat Tuhan, Engkau beri solusi dan kemenangan. Perjuangan jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 12, bahkan simpatisan yang ada, kami taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Pemerintah yang ada Tuhan berkati,
dalam melaksanakan berbagai program yang ada, khususnya program untuk memutuskan mata rantai pandemi corona ini. Tolong Tuhan beri hikmat dan tolong Tuhan beri kuat, sehat. Kami percaya untuk pemerintah Kota Bitung, secara khusus bagi terkasih hamba-Mu, Bapak Wali Kota, Insinyur Penatua Bapak Maurits Mantiri, Tuhan berkati hamba-Mu ini, sehingga mujizat Tuhan nyata, dan hamba-Mu ini akan dijamah, akan disembuhkan, dan dipulihkan lewat kuasa Tuhan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan memberkati keluarga Mantiri Tangkudung. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa permohonan, ucapan syukur kami. Lebih jauh dari segala perkara, mohon ampun dosa kami Tuhan. Mohon ampun dosa dunia ini. Dan layakkanlah kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum ibadat ditutup, kita mendengarkan Moria dalam Berita. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang sudah menuntun ibadah kita di hari Minggu ini dengan sudah terlaksana dengan segala baik. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Dori Lantang Luntungan, Master Teologi, yang sudah menjadi kadim menata layani ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan dan memberkati keluarga Lantang Luntungan. Disampaikan juga terima kasih kepada petugas, keyboardis Bapak Edi Tobangen, Kantoria Ibu Ebi Tobangen, bersama dengan operator multimedia yang terkasih Bapak Penatua Vicky Samadi, bersama Ibu Kostor dan pegawai gereja yang sudah bersama-sama dalam menata layani ibadah hari Minggu ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh badan pekerja yang sudah mengambil bagian ibadah di rumah gereja dan kepada seluruh majelis jemaat dari kolom 1 sampai kolom 12 bersama dengan seluruh jemaat yang sudah beribadah di hari Minggu ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai informasi atau warta di hari Minggu ini sebagai berikut. Ibadah kolom hari Kamis pada tanggal 22 Juli tahun 2021 akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Jane Wengke Kuhepeng, Sarjana Teologi, dan sebagai badan pekerja bertugas adalah Sekretaris Jemaat Bapak Syamas Yanes Turang. Pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kadim Pendeta Juliet Lugu Mulalinda, Sarjana Teologi, dan ibadah dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Pelayanan ibadah kolom hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Dori Lantang Luntungan, Master Teologi. Sebagai penyampaian tambahan, yaitu kita masih berada pada situasi berkembangnya atau bertambah lagi kasus kena virus 19. Oleh karena itu kita masih suasana PPKM, maka kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi masih beribadah di rumah masing-masing, baik ibadah hari Minggu dan ibadah hari Kamis, dengan dipandu oleh Kadim dari gedung gereja bersama majelis yang bertugas. Dan sebagai informasi kepada jemaat bahwa untuk laporan keuangan akan disampaikan lewat majelis kolom dan akan diteruskan oleh majelis kolom lewat WA kolom masing-masing. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi himbauan pemerintah dan himbauan gereja dalam rangka memutus rantai COVID-19 ini yang masih tetap bertambah, maka marilah kita tetap mematuhi prokes, yaitu protap kesehatan, di mana kita jangan lupa tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak, kita tetap menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, meningkatkan iman kita dan menjaga imun. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan tutup ibadat hari Minggu saat ini dengan melakukan Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus
dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Disilakan duduk, ibadat selesai. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Shalom. Kita akan berdoa tutup. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh terlaksana dengan baik. Memberkati yang terkasih Ibu Pendeta Dori Lantang Luntungan MTH yang sudah menata layani ibadah di minggu hari ini. Biarlah kasih setiamu selalu menyertai dia, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana baginya. Diberkatilah kehidupannya bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami sekalian yang sudah terlibat dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Mohon ampun salah dan dosa kami. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Terimalah salam sehat dari kami yang bertugas hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Shalom.